Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasi wal jinni jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan siapapun yang hadir, siapapun yang menyimak, siapapun yang mendengar kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa, para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam kajian kita pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama, atau saya akan membahas tema berkaitan dengan pola dan alur kesembuhan dengan Al-Quran. Ini adalah materi kelanjutan ya kajian pada maghrib yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Sebuah keajaiban, sebuah miracle, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Al-Quran ini, dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ataupun para ulama juga membagi bahwa kemujizat Al-Quran ini dapat kita bagi dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari sisi Al-Quran itu sendiri, dari sisi bacaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi tulisannya, yang disebut dengan Alkitab. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat keagungan, kemujizat Al-Quran di sisi keutamaan. Bahwa Al-Quran ini adalah sebagai az-zikr, sebagai sarana untuk menghadirkan yang namanya ketenangan, ya, yang namanya kedamaian ke dalam hati kita. Kemudian yang keempat juga kita dapat menemukan kemujizatan Al-Quran dari sisi isinya. Bagaimana Al-Quran ini menjadi Al-Furqan, yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sudah menegaskan, ya, begitu luar biasanya kemujizatan Al-Quran ini. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran ini. Kita lihat dari sisi bacaan saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalaulah sekiranya kami turunkan yang namanya Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat, akan menyaksikan gunung tersebut tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala buat untuk manusia, agar manusia senantiasa berpikir, merenungi tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang Al-Qur'an ini yang merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afala yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang mana dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan ataupun bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Qur'an. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini sudah jelas Allah menjelaskan bagaimana kemujizatan Al-Qur'an ini. Ya. Kalaulah misalnya Al-Qur'an ini diturunkan pada gunung, gunung itu akan bergoncang. Kalau Allah turunkan Al-Qur'an kepada bumi, maka bumi ini akan terbelah. Dan kalaulah bacaan Al-Qur'an ini diturunkan kepada orang yang sudah mati, maka orang mati itu akan bisa berbicara kembali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi bagi sebuah penyakit, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkannya, untuk menghilangkannya. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ataupun yang sekarang marak sekarang wabah adalah juga penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah saja ya yang mampu menghilangkan semuanya. Oleh karena itu hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengajak kepada kita, ya, ketika kita dihadapan dengan kejadian apapun, ketika dihadapan dengan penyakit, kesakitan, dihadapan dengan sebuah musibah, wabah apapun, kesulitan-kesulitan apapun, maka kita kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini solusi dari setiap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya, di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu sekalian pelajaran. Jadi Allah telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk kita saja, orang yang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Yang mana di dalam Al-Qur'an ini ada sebuah penawar, ada sebuah solusi, ada sebuah kesembuhan
bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, di dalam dada. Inilah yang menjadi akar dari setiap masalah apapun ada di dalam dada kita, di dalam jiwa kita. Dan juga Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini jelas gitu ya, bahwa apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka solusinya sudah ada di dalam Al-Quran. Kita jangan jauh-jauh mencari solusi yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita Al-Quran. Hanya saja kita selama ini kembali kepada Al-Quran ataupun tidak. Hanya selama ini kita belajar memahami Al-Quran ataupun tidak, mencari obat, kesembuhan, ataupun masalah yang selama ini kita hadapi kepada Al-Quran enggak? Kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak? Kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala ini tidak? Kadang kita lebih sibuk mencari solusi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi yang terbaik dari setiap masalah apapun yang dihadapi dalam kehidupan kita ini. Karena Allah telah menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita ini. Hada basarin nasi, hada basairul nasi wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman bagi manusia. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Petunjuk kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Petunjuk masalah apapun ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi sebuah kasih sayang yang akan memberikan ketenangan, yang akan memberikan kedamaian, yang akan memberikan rasa kasih sayang di dalam hati kita. Dan ini akan kita dapatkan kalau kita betul-betul yakin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kaitannya bagaimana kita meraih kesembuhan melalui Al-Quran ini, maka ada beberapa alur yang harus senantiasa kita pahami, yang harus kita pelajari dengan baik alur ini, agar kita mendapatkan kesembuhan yang sebenarnya. Kesembuhan yang memang diharapkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama, kunci ataupun alur dari kesembuhan ini adalah keimanan. Ya, keimanan. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Yang keempat adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima adalah syukur dan sabar. Mari kita kupas ya masing-masing bagian ini, bagaimana kita senantiasa bisa meraih sebuah kesembuhan ini. Hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama adalah keimanan. Ya. Kunci ataupun alur atau pola kesembuhan yang pertama adalah keimanan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya di dalam surat Fussilat ayat 44, Qul huwalil ladzina amanu huda wasyifa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim aman. Katakanlah ya, Al-Quran itu adalah petunjuk dan kesembuhan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah telah menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk, yang namanya petunjuk ada solusi, dan juga kesembuhan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran ini, kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kata Allah, dalam telinganya, dalam telinga kita dan telinga mereka ada sebuah sumbatan. Bagaimana kita akan bisa merasakan kehebatan Al-Quran ini, kemujizatan Al-Quran ini, kalau dalam telinga kita ada sumbatan?
Bagaimana Al-Quran ini akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, kalau dalam telinga kita ini ada sumbatan. Dan salah satu tadi, sumbatan yang ada dalam diri kita ini karena kita tidak yakin terhadap Al-Quran yang merupakan mujizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh jadi, ya, karena ketika kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran ini, mana Al-Quran ini akan menjadi sebuah kegelapan bagi mereka. Mereka tidak akan bisa merasakan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ada adalah kegelapan-kegelapan yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Ya. Nah, seperti mereka itu seperti orang yang dipanggil dari jauh, dari jarak jauh, tidak kedengaran. Nah, oleh karena itu hadirnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus yakin, miliki keyakinan ini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran adalah betul-betul ada solusi yang terbaik, yang tepat bagi setiap masalah apapun yang dihadapi dalam kehidupan kita semuanya. Itu, ya. Karena juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tadi, ya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ketenangan nantinya. Ya. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan yang namanya ketenangan. Ya, Allah akan menanamkan yang namanya ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah, bayangkan kita menghadapi sebuah masalah, seberat apapun masalah, namun hati kita ini tenang. Apa yang kita rasakan? Kita akan menikmati kehidupan ini dengan baik. Namun seandainya, ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah, sekecil apapun masalah, kalau hati kitanya tidak tenang, tidak nyaman, maka ini menjadi sebuah masalah yang besar dalam kehidupan kita, ya. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa tingkatkan keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alur yang kedua adalah setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya adalah tingkatkan takwa kita. Ya, takwa. Dan inti takwa ini adalah tazkiyatun nas. Jadi inti takwa ini adalah tazkiyatun nafs, bagaimana kita berusaha untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa yang namanya takwa ini adalah at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai menyebut dengan 3 kali, menunjuk dengan jarinya 3 kali ke dalam diri kita, ke dalam dada. Bahwa inti takwa itu ada di dalam jiwa kita, di sini. Ya. Maka sangat penting bagi kita semua, ya, untuk senantiasa memperbaiki hati kita, membersihkan jiwa kita. Ya. Karena di sini juga ada sebuah sumbatan, di dalam hati kita ini ada sebuah sumbatan yang menyebabkan ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah terlepas di dalam sumbatan yang pertama di dalam telinga, maka kita akan mendapati sumbatan yang kedua di dalam jiwa kita, di dalam rongga dada kita, di dalam dada kita. Kalau sumbatan yang ada di dalam dada kita ini tidak dihilangkan, tidak dibuang, maka kita juga belum mendapatkan kehebatan Al-Quran. Belum bisa merasakan kenikmatan Al-Quran, kesembuhan dari Al-Quran ini. Gitu, ya. Dengan baik, gitu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi kesembuhan, ya, syifa. Ya, syifa ini adalah kesembuhan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bahasa Arab ada yang namanya syifa, ada yang namanya dawa. Ya, kalau dawa itu obat.
kalau misalnya obat itu cocok dengan seseorang, maka dia akan sembuh. Tapi kalau tidak cocok, ya harus cari lagi obat. Tapi kalau misalnya kesembuhan ini adalah mutlak, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi. Ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an ini adalah syifa, obat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada ayat selanjutnya, wala yazidul dhalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah Al-Qur'an itu kesembuhan, ya, rahmat, petunjuk, gitu ya. Illa khasara, wala yazidul dhalimina illa khasara, kepada orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, melainkan yang ada adalah kerugian. Ya. Artinya, maka disinilah pentingnya kita untuk senantiasa, ya, menghilangkan segala bentuk kezaliman yang ada dalam diri kita. Ya. Kezaliman yang ada dalam hati kita. Ya. Ingat bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, maka dosa itu akan menyelimuti hati kita. Ya, diibaratkannya seperti tinta hitam. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka akan tertorehlah di dalam hati kita satu titik tinta hitam. Semakin banyak tinta hitam ini menoreh di dalam hati kita, semakin banyak perbuatan dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan, maka ini akan membuat hati kita ini tertutupi. Ya, akhirnya hati kita ini akan di dalam hati kita ada sebuah penghalang yang akan menghambat tadi, ya, yang akan menghambat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sebuah ruangan yang tertutup, ketika ada cahaya, maka dia tidak akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Begitupun ketika hati kita ini tertutupi oleh perbuatan dosa, oleh dinding-dinding hitam, maka ketika ada cahaya, tidak akan masuk ke dalam jiwa kita. Maka di samping kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya adalah kita harus terus membersihkan jiwa kita. Itu dengan takwa tadi. Bagaimana kita senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati, dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa, kezaliman yang pernah kita lakukan. Dan ingat, bahwa kezaliman yang sangat besar adalah yang dilakukan manusia adalah kesyirikan. Dan ini ada dalam jiwa kita. Inna syirka la zulmun azim. Ingatlah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik ini. Gitu ya. Nah nih, maka cek kembali dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam keluarga kita. Kesyirikan-kesyirikan apa saja? Perbuatan-perbuatan zalim apa saja yang pernah kita lakukan? Gitu ya. Nah, keburukan-keburukan apa saja yang pernah kita lakukan? Maka hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami yang namanya sakit ataupun musibah, bencana dan sebagainya, maka ini juga harus menjadi sebuah introspeksi terhadap diri kita. Ya, ini juga harus menjadi sebuah sarana untuk kita senantiasa meningkatkan takwa kita. Oh, mungkin selama ini ada dosa, ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah penyakit, tidak Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah masalah, musibah apapun ke dalam hidup kita, pasti ada sebuah pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pasti Allah ingin mengingatkan kepada kita, ya, bahwa dalam diri kita ini ada sesuatu yang salah, yang harus segera dibersihkan, yang harus segera kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya cek kembali, ya. Cek. Dan yang namanya manusia ini, ya, tidak terlepas daripada yang namanya kesalahan.
Tidak ada seorang pun manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Semuanya pasti melakukan kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, ya, adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirah. Bersegera kamu sekalian untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa meningkatkan amalan-amalan yang bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan ya takwa kita kepada Allah. Bagaimana caranya dengan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Beribadah. Beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, atau ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu budu, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah. Ya, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu sekalian dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kamu sekalian agar kamu bertakwa. Artinya dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini adalah sebagai tugas utama kita dalam kehidupan kita ini. Menjadi tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan ini ya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan setiap hari kita senantiasa mengikrarkan diri kita di dalam setiap ibadah kita. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan pula bahwa Al-Quran ini adalah sebuah rahmat, sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Al-Quran ini adalah sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu. Apa itu berkah? Berkah itu adalah az-ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan-kebaikan. Artinya kalau kita mengambil Al-Quran ini, maka hidup kita ini pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran ini? Ya, kata Allah, fattabi'uhu. Maka ikutilah dia. Ikutilah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Ikutilah pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kamu sekalian. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar kamu senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Boleh jadi ketika kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat penyakit dalam diri kita. Ketika kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan penyakit wabah dalam kehidupan kita semuanya. Ya, maka hadirnya bukan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya kalau jika seandainya sakit ini tadi, ya, jika sakit ini ataupun musibah ini terjadi karena disebabkan dosa, atau wabah yang saat ini terjadi karena disebabkan mendosa, maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak istighfar. Karena istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ada salah satu obatnya. Ya. Dan ketika kita senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesembuhannya adalah tadi, ya. Allah akan datang kesembuhan dan kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu, taubatan nasuha. Maka ketika kita taubat dan nasuha, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang namanya kesembuhan. Allah hadirkan yang namanya solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah memberikan solusi yang terbaik dari setiap masalah apapun dalam kehidupan ini.
dan Allah pasti akan berikan kepadanya rezeki di arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alur yang ketiga yang harus kita miliki agar kita bisa meraih sebuah kesembuhan dengan Al-Qur'an ini adalah istiqomah. Ya, kita harus senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan terus istiqomah. Ya. Tidak ada yang namanya instan. Tidak ada yang namanya begitu saja. Tetapi melalui sebuah proses. Nah, istiqomah ini adalah sebuah proses bagaimana kita terus melakukan sebuah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala secara kontinu, secara terus-menerus. Ya, bagaimana kita terus meneguhkan pendirian kita, keyakinan kita ini bahwa Al-Qur'an ini memang adalah janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih kesembuhan. Ya, maka kita terus dekatkan diri kita, istiqomahkan diri kita ini dengan Al-Qur'an, dengan senantiasa tilawah Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, meyakini bahwa Al-Qur'an ini memang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang menetapkan dalam dirinya, ya, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur, ya Rabb, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang melindungi, yang menghidup